Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Ika Astuti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2574810096. Pada hari ini tanggal 18 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, agar lebih barokahnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang Ibu tunjuk siapa yang akan memimpin doa ya. Silakan pimpin doanya ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ibu cek kerapiannya dulu ya. Kenapa enggak pakai pramuka ini? Lupa ya lain kali. Kalau punya harinya untuk pakaian pramuka harus menggunakan pakaian pramuka ya, biar bapak sama teman-teman. Oke, sudah siap belajar? Siap. Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan berdiri dulu. Berdiri ya. Berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya. Menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila. Oke, apa pelajaran kita hari ini? Mantap.
Mulai kecil sampai besar, boleh. Kalau perkembangan? Perkembangan apa? Kalau perkembangan Mengalami perubahan, bisa juga ya. Nah, selanjutnya ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa saja yang mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia? kalau perkembangan melalui metamorfosis. Yang mempengaruhi, contohnya yang mempengaruhi bisa juga air minum ya tidak apa-apa sana ya, tidak apa-apa. Pada bab ini ya, sehingga pada bab ini yang akan kita pelajari itu adalah pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ya. Apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Ya, kita akan bahas di sini. Nah, pertumbuhan adalah suatu proses yang dapat diukur dengan sistem ukur. Contohnya seperti tinggi badan, ya, berat badan. Nah, bisa terlihat jelas perubahan dari tinggi badan dari 100 cm menjadi 150 cm. Ini yang dinamakan dengan pertumbuhan ya, pertumbuhan. Nah, begitupun dengan penambahan berat badan ya, begitupun dengan penambahan berat badan bisa diukur ya. Misalnya pada saat umur contohnya ya 9 tahun atau tidak pada saat bayi umur 1 bulan berat badannya berapa? Berat badannya misalnya 5 kilo ya, misalnya 5 kilo. Nah, besok pada saat umur yang kedua bulan bertambah lagi beratnya menjadi 6 kilo misalnya ya, 6 kilo. Nah, ini yang dinamakan dengan pertumbuhan karena bisa diukur, bisa diukur ya. Nah, terus sebaliknya perkembangan. Apa itu perkembangan ya? Perkembangan ini tidak dapat diukur dengan angka. Di mana perkembangan itu proses penambahan kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek ya. Misalnya anak-anak yang belum bisa merangkak, lama-lama dia akan sesuai pertumbuhan badannya dan juga ada perkembangan ya. Yang dari 6 bulan pada saat umur 6 bulan anak-anak tersebut belum bisa merangkak. Pada bulan berikutnya sedikit demi sedikit anak tersebut bisa merangkak. Nah, karena di sana anak-anak tersebut anak-anak tersebut bisa berkembang ya. Terus contohnya lagi pada saat bayi bisa berbicara ya, pada saat bayi bisa berbicara. Misalnya umurnya 6 bulan atau 6 bulan ya, namanya 6 bulan kan. Pada saat 6 bulan bayi belum bisa berbicara, tapi dia bisa gitu kan. Nah, itu sudah perkembangan namanya ya, sudah perkembangan. Nah, kita tidak bisa mengukurnya. Kenapa? Karena setiap perkembangan seorang tidak bisa. Kadang-kadang perkembangan itu cepat, kadang-kadang lambat. Selanjutnya ya, siklus hidup manusia ya, mulai dari fertilisasi hingga dia menjadi bayi, anak dewasa ya, hingga dia dewasa. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pada siklus hidup manusia. Yang pertama adalah mulai dari fertilisasinya dulu ya. Nah, ketika sperma dan sel telur bertemu, maka proses fertilisasi dimulai ya. Fertilisasi manusia terjadi di dalam tubuh
tubuh wanita. Setelah fertilisasi, maka sel akan berubah menjadi zigot. Ya, lihat yang ini ya. Nah, pada saat fertilisasi, ya manusia terjadi di dalam tubuh wanita ini. Nah, setelah dia fertilisasi, maka sel akan berubah menjadi zigot. Ya, coba diperhatikan. Nah, di mana zigot ini membelah secara terus-menerus melalui proses pembelahan sel yang dinamakan mitosis, ya, di mana zigot ini berada di fase morula, yaitu penambahan jumlah sel tanpa pertambahan massa sel. Nah, dari fase morula, ya, dari fase morula, penambahan jumlah sel tanpa pertambahan massa sel, dari fase morula sel terus membelah hingga terbentuk rongga, ya. Fase tersebut disebut dengan fase apa? Fase beras ulang. Dan di mana sel kemudian akan memasuki fase gas terulang, ya. Dan kemudian akan berkembang menjadi embrio. Nah, setelah 8 minggu, embrio ini akan berkembang menjadi apa? Fetus, ya. Nah, atau yang dinamakan dengan janin. Nah, fetus ini akan terus berkembang hingga akhirnya dilahirkan menjadi bayi. Nah, pada saat bayi ada perkembangannya lagi, ya. Pada saat bayi ada perkembangannya lagi hingga dewasa, ya. Nah, selama periode 1 hingga 2 tahun ke depan, bayi bertumbuh dan berkembang sangat pesat, ya. Sehingga kita tidak sadar, ya. Kita tidak sadar bahwa anak-anak kita cepat tumbuh, ya. Sangat cepat tumbuhnya, ya, sangat cepat tumbuh menjadi besar. Nah, bayi ini berkembang sangat pesat, ya. Beratnya bisa berkembang berkali-kali lipat dibandingkan waktu mereka dilahirkan. Kadang-kadang nanti ada bayi yang kadang-kadang berat badannya turun, ya. Berat badannya turun. Itu karena faktornya penting, karena sering sakit, ya. Karena sering sakit, faktor makanannya juga, ya. Faktor makanannya juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi, ya. Nah, pada saat dilahirkan, kepala mereka ini berukuran 1/4 dari panjang tubuh mereka, dan lama-kelamaan bagian tubuh lainnya pun akan berkembang dan menyesuaikan saat disentarap dan organnya berkembang. Maka bayi mulai bisa melakukan gerakan-gerakan seperti tengkurap, merangkak, kemudian berjalan. Mereka pun berjalan untuk berbicara, belajar untuk berbicara dan mengikuti perintah sederhana, ya. Jadi tahapan-tahapan perkembangan bayi itu mulai dari gerakan-gerakan, ya, seperti mulai dari tengkurap, terus mulai dari merangkak, ya. Gak usah kita paksakan anak yang belum bisa tengkurap langsung kita suruh lari. Itu tidak benar, ya. Oh, anak saya belum bisa lari, udah Pak, baru umur 6 bulan. Tidak boleh kita berpikiran seperti itu, ya. Kita harus sabar, ya, karena tahapan perkembangan anak itu ada tahap-tahapnya, ya. Nah, selanjutnya ada tahap perkembangan anak juga seperti yang Ibu jelaskan tadi, ya. Tadi itu perkembangan bayi, ya. Tadi itu perkembangan bayi. Nah, sekarang perkembangan pada anak-anak, ya. Nah, perkembangan anak-anak ini mulai dari 2 tahun. Mereka ini akan bertambah besar dan kan semakin masa bertambah besar terus semakin kecil. Nah, perlu dipertanyakan itu, ya, kalau perkembangannya semakin besar, tapi badannya kecil, ya. Itu perlu dipertanyakan. Nah, pada masa anak-anak ini dimulai usia 2 tahun, ya.
koordinasi juga sudah berkembang, rasa ingin tahunya juga sangat tinggi dan kemampuan mentalnya juga sangat berkembang. Di mana kemampuan berbahasa mereka juga meningkat drastis, ya, meningkat drastis. Nah, di sini juga ada perkembangan remaja dan pubertas, ya. Nah, pada fase ini fase paling sulit bagi anak-anak karena banyak perubahan yang terjadi pada tubuh, ya, baik dari segi fisik maupun mental. Di mana remaja adalah fase perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Seperti kalian ini remaja-remaja, ya, remaja-remaja, ya. Nah, pubertas dimulai sejak anak-anak berusia 9 tahun sampai 15 tahun, di mana pubertas ditandai dengan perkembangan seksual berupa mulai aktifnya hormon reproduksi. Artinya pada tahap ini seorang remaja telah mampu melakukan reproduksi, ya. Hormon reproduksi wanita yaitu estrogen dan progesteron membuat remaja putri memperlihatkan perkembangan seksual sekunder berupa dimulainya periode menstruasi. Untuk pria, hormon testosteron, ya, akan memicu pertumbuhan seksual sekunder dan produksi sperma. Nah, yang dinamakan dengan remaja dan pubertas itu seperti kalian ini, ya. Nah, sudah paham yang dijelaskan tadi? Paham apa enggak? Oke, beneran? Oke, kalau bilang paham, sekarang ibu akan memberikan kalian atau akan membuat kalian kelompok menjadi 3 ini, ya. Sudah berkelompok, ya. Nah, terus ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Nah, sekarang kalian udah tahu apa tujuannya ibu memberikan ini poster tersebut. Nah, di sini kita akan mencocokkan, ya. Kalian akan mencocokkan mulai dari fertilisasi hingga dewasa. Ya, kalian cocokkan gambar tersebut, ya, dengan penjelasan yang ibu kasih tadi. Ini, ya. Ini. Nah, nah, kalian cari di sini mana yang cocok dengan zigot. Ini kan di sini ada. Ya, kalian tempel di sana nanti, ya. Silahkan, ya. Silahkan. Sudah paham kan maksudnya ibu? Sudah. Sudah paham, ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang ibu minta ke kelompok berapa yang mau tulis maju? Satu, dua, tiga. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke. Gantian, ya. Semuanya maju. Kalian tempel pakai ini.
Nah, ini yang kelompok 3 ya. Tapi yang kelompok 3 jangan sampai berkecil hati ya. Kelompok 3 jangan berkecil hati walau tidak benar. Semua tepuk tangan dulu buat yang kelompok 3. Kelompok 3. Kalau ada yang tempat yang salah, teman berkecil hati ya. Tidak boleh berkecil hati. Ya, nah, semuanya ya. Walaupun kalian sudah merasa diri kalian benar, tapi kita tidak boleh berhenti belajar ya. Oke. Ini sudah benar semua ya. Sekarang senang nggak pelajaran kita belajar seperti ini? Senang nggak? Benar semua ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian ini ya. Tapi nanti kalian kerjakan di rumah. Ya. Saya adalah agama ini is. Nah, oke. Nah, tugas kalian di rumah ya. Tugas kalian di rumah, kalian akan mencari informasi ya, mencari informasi. Kalian akan membandingkan ya, membandingkan apa yang ibu jelaskan dengan informasi yang kalian dapatkan. Mulai dari perkembangan bayi, tentang perkembangan bayi dari minggu pertama, perkembangan janin ya, mulai dari minggu pertama hingga minggu ke 40 ya. Apa saja perkembangannya? Bisa kalian mencari informasi. Kalau ada temannya yang kalau ada saudara yang menjadi perawat atau menjadi bidan, bisa kalian menanyakan informasi di sana ya. Oke. Sekarang kita akan membuat kesimpulan ya. Kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran tersebut ya. Nah, tadi itu kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang setelah kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan, kita mengetahui apa itu pertumbuhan dan perkembangan ya. Kita juga mengetahui bagaimana perkembangan seorang anak ya, atau perkembangan manusia. Sehingga nanti kalau kita sudah dewasa, kita tidak asal-asalan ya. Kalau kita sudah mengerti pertumbuhan dan perkembangan, kita tidak asal-asalan ya. Kita tidak asal-asalan karena tahap perkembangan atau tahap pertumbuhannya, karena pertumbuhan dan perkembangan seorang anak itu bertahap ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan anak tersebut ya. Oke. Sudah paham kan? Ya, Sudah paham kan apa yang dijelaskan? Ya. Oke. Terus bagaimana untuk metode pembelajaran kita seperti ini? Senang nggak? Bagus. Tapi terus Pintar. Keren. cepat cepat tangkapnya atau bagaimana? Ya, cepat paham ya. Senang nggak yang seperti ini? Oke. Jadi sekarang sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, yang tadi teman-temannya yang belum bisa ya, yang masih ada tempatnya salah, jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati, harus tetap semangat. Yang sudah bisa merasa dirinya paling bisa, yang merasa dirinya bisa, sudah bisa,
tesnya.